Selamat sore, perkenalkan nama saya Meilindo Meisika, NIM 462018-079. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang resusitasi jantung paru pada bayi baru lahir, di mana tujuannya ini untuk mengembalikan nafas dan denyut jantung bayi yang mengalami gagal nafas akibat komplikasi dan dalam proses persalinan. Sebelum kita melakukan tindakan ini, yang pertama harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat, kemudian mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita harus menggunakan APD dan mempersiapkan diri sebelum melakukan tindakan. Kita masuk ke dalam tahap kerja. Yang pertama adalah kita memposisikan bayi dengan kepala seperti begini, lurus, dan kita melakukan suction pada mulut dan bagian hidung. Yang berikut yang harus kita lakukan adalah mengecek kondisi bayi. Yang pertama, kita harus melihat apakah kondisi pada bayi atau dada pada bayi ini mengembang atau tidak. Yang kedua, kita harus mendengar denyut nadi bayi. Kemudian jika pernafasan bayi itu kurang dari 30 menit, maka kita berikan ventilasi dengan menggunakan sungkup. Dan ketika menaruh sungkup itu diusahakan ada pada menutup area hidung dan area mulut. Dan kita mulai tindakannya. Ketika sudah melakukan ventilasi dengan menggunakan sungkup, maka kita melihat mengkaji kembali denyut nadi dan pernafasannya. Jika di sini belum terlihat dadanya mengembang, maka kita melakukan pemeriksaan denyut jantung. Dan kita bisa memukul telapak kakinya seperti ini. Kemudian kita melihat apakah di bagian tubuh bayi ini kulitnya tuh terlihat merah atau biru. Setelah itu kita mengecek kembali nadi pada bayi. Setelah itu kita keringkan badan bayi. Karena dia baru lahir, jadi terdapat lendir di tubuhnya. Setelah bayinya sudah kering, maka kita lihat misalnya tidak ada lagi denyut nadi, maka kita lakukan resusitasi jantung paru pada bayi. Dengan yang pertama kita berikan ventilasi dan pijatan pada bayi dengan posisi tangan
kedua jempol di tengah. Jadi yang pertama kita lakukan itu ventilasi sebanyak 3:1 yang kita lakukan dalam waktu 2 detik sebanyak 30 kali seperti begini. 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 4. Kita lakukan begitu sampai 30 kali. Kemudian kita mengkaji lagi pernafasan pada bayi. Jika detak jantung bayi sudah lebih dari 100 kali per menit, maka kita hentikan RJP. Sebelum kita membandingkan bayi, yang pertama harus kita lakukan adalah menyiapkan pakaiannya. Kemudian kita sebelum memandikan bayi pastikan kapas, sampo, dan lainnya sudah ada di dekat tempat yang akan kita memandikan bayi. Halo, permisi Ade. Kita mandi dulu ya. Selanjutnya kita membuka pakaian bayi. Kemudian kita lihat apakah dia buang air kecil atau air besar. Kita harus membersihkannya. Sesudah itu kita menggunakan sampo di bagian kepalanya, kemudian sabun di bagian badannya sampai ke kaki. Setelah itu kita menggunakan washcloth untuk melap. Sebelum kita memasukkannya ke tempat permandian. Jadi yang pertama, tangan kita jari telunjuk dan 3 jarinya di bawah, dan kita menjepit seperti begini. Kemudian kita masukkan bayinya. Ini dimandikannya secepat saja ya, karena bayi yang baru lahir itu beresiko mengalami hipotermia. Setelah bayinya selesai mandi, kita mengeringkan badannya. Setelah itu kita pindahkan dengan cara yang sama. Kemudian kita memakaikan bajunya. Sebelumnya jangan kita lupa menggosok minyak telon pada bayi agar dia tidak hipotermia.
Setelah itu kita menggunakan pakaian pada bayi. Sebelum memakai baju, kita harus mengukur suhu tubuhnya bayi, karena bayi itu mudah kena hipotermia karena baru saja lahir. Bu, bayinya sudah mulai digendong ya. Oke. Oh, udah mandi dia. Sudah mandi ya, Bu? Udah wangi. Iya. Kasih sus. Ya. Sekian video praktikum hari ini. Terima kasih.